Perbedaan pestisida organik dengan pestisida sintetik dalam budidaya tanaman jagung. Pada dasarnya dalam teknis budidaya tanaman, termasuk dalam budidaya tanaman jagung, gangguan organisme pengganggu tanaman, atau OPT, merupakan faktor koreksi yang cukup signifikan. Selain menurunkan kualitas hasil juga bisa membuat gagal panen. Kondisi ini perlu dihindari, dicegah atau dikendalikan, di mana salah satu teknis yang digunakan adalah pengendalian kimia, yaitu dengan menggunakan pestisida. Secara substansial, pestisida merupakan bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu tanaman. Pestisida ini, berdasarkan sasarannya, terdiri dari insektisida, untuk mengendalikan hama serangga, fungisida, untuk mengendalikan jamur, bakterisida, untuk mengendalikan bakteri, rodentisida, untuk mengendalikan tikus, nematisida, untuk mengendalikan nematoda, dan seterusnya. Berdasarkan komposisi bahan penyusunnya, maka pestisida bisa bagi menjadi 3 yaitu, pestisida kimia, kita sebut sintetis, pestisida organik, dan pestisida semi-organik, di mana pestisida kimia terbuat dari bahan kimia atau sintetik. Pestisida organik terbuat dari bahan-bahan organik yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau organisme lainnya. Sedangkan pestisida semi-organik merupakan perpaduan antara pestisida kimia dan pestisida organik. Keunggulan pestisida kimia dibandingkan pestisida organik, yaitu lebih kuat, cepat, dan efektif dalam membunuh hama. Sedangkan pestisida organik biasanya tidak langsung membunuh hama, namun mempengaruhi fisiologi sehingga pertumbuhan dan perkembangan hama terhenti atau rusak, atau bisa juga berpengaruh terhadap nafsu makan hama sasaran. Penggunaan pestisida kimia dapat meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan, dan dapat membunuh musuh alami hama. Sedangkan pestisida organik tidak menimbulkan residu, serta aman bagi lingkungan. Untuk menyiasati kelebihan dan kekurangan kedua pestisida ini, maka kini banyak terdapat pestisida semi-organik. Pestisida tersebut biasanya lebih aman bagi lingkungan tetapi dapat mengendalikan hama dengan cepat. Membahas hal ini, perlu diberikan contoh, misalnya. Apakah simoksanil senyawa organik? Jawabannya adalah, betul. Karena mengandung karbon C dalam molekulnya. Semua senyawa kimia yang mengandung C atau karbon disebut senyawa karbon atau organik. Sebagai catatan, senyawa organik biasanya merujuk pada senyawa karbon dalam ikatan dengan hidrogen, C dan Hg sehingga senyawa seperti CO2, CO, senyawa karbonat, dan lainnya diklasifikasikan sebagai anorganik. Meskipun simoksanil adalah senyawa organik, tetapi simoksanil tidak berasal dari alam, simoksanil adalah senyawa buatan atau sintetik. Sehingga sebutan lengkapnya, simoksanil adalah senyawa organik sintetik. Jadi, istilah senyawa organik jangan dilawankan dengan senyawa sintetik, tetapi dilawankan dengan senyawa anorganik, seperti pestisida tembaga dan belerang. Demikian pula istilah sintetik harus dilawankan dengan non-sintetik alias alami. Di antara senyawa alami yang anorganik, adalah garam dapur, air, kapur, dan sebagainya. Sedangkan, bahan organik adalah material, bahan atau zat YG berasal dari makhluk hidup. Misalnya, kompos, kohe, kascing, pupuk hijau, adalah bahan organik, bukan senyawa organik. Karena digunakan SBG pupuk, disebut pupuk organik. Di alam bahan organik akan diurai oleh mikroorganisme menjadi senyawa-senyawa anorganik. Prosesnya disebut mineralisasi yang bisa diserap oleh akar tanaman. Demikian, sebagai wacana terkini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat dan